Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman hebat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Nah, kita akan membuat perencanaan kinerja guru. Ini untuk guru dulu, nanti setelah video ini akan saya buatkan tutorial terkait dengan bagaimana kepala sekolah menyetujui eh, perencanaan kinerja dari guru tersebut, kemudian bagaimana membuat SKP untuk kepala sekolah itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan membuat perencanaan kinerja untuk guru, dan ternyata teman-teman semua sangat mudah dan cepat sekali, dan sebentar waktunya untuk menyelesaikan perencanaan kinerja ini. Baik, bagaimana caranya? Simak video ini sampai tuntas, saya akan menyampaikan tutorial secara live. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru mampir, silahkan subscribe, kemudian like, dan apa yang akan disampaikan silahkan tanyakan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu semuanya, terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, saya akan membuat tutorial terkait dengan pengolahan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Seperti biasa, langkah pertama adalah Bapak Ibu membuka browser, kemudian ketik guru.kemendikbud.id, guru.kemendikbud.id, platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu teman-teman semuanya klik buka PMM, kemudian nanti masuk dengan akun belajar belakang, masuk dengan akun belajar.id Bapak Ibu semuanya untuk memulai pengolahan kinerja ini. Nah, saya di sini akan menggunakan akun dummy Bapak Ibu. Nah, ini adalah akun dummy yang saya gunakan Bapak Ibu semuanya. Nanti tampilannya Bapak Ibu akan seperti ini ya. Nanti kan ketika Bapak Ibu akan melihat, akan terlihat tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu pengelolaan kinerja. Jadi, teman-teman Bapak Ibu semuanya silahkan klik yang ini. Maka nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, disinilah kita akan melihat, akan memulai perencanaan kinerja untuk Bapak Ibu guru semua. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini kan tampilannya seperti ini. Kita harus tahu dulu bahwa alurnya di bulan Januari ini kita akan membuat perencanaan guru dan persetujuan atasan, berarti kepala sekolah. Nanti di bulan Februari persiapan observasi kelas, kemudian Maret juga periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April Mei pelaksanakan tindak lanjut dengan pemantauan atasan, dan Juni refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Ini jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk SKP tahun 2024 menggunakan platform Merdeka Mengajar ini dibuatnya per semester. Jadi yang sekarang Januari sampai bulan Juni, nanti Juli sampai Desember ya. Nah, sekarang kita akan mulai periode ini 1 sampai 31 Januari. Jadi kita membuat perencanaan gurunya 1 sampai 31 Januari. Kita klik mulai teman-teman semua. Nah, kita klik mulai. Nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan diarahkan dengan cek data diri Bapak Ibu semua. Nah, apabila di sini ada data Ibu yang belum selesai, silakan selesaikan. Biasanya di sini ada nama, kemudian nih PNS, pangkat golongan ruang, jabatan, satuan pendidikan. Dicek dulu sama atau tidak. Kalau misalkan sama, ya silakan sesuaikan. Data sudah sesuai. Kalau misalkan ada yang tidak sama, silakan diedit ya. Nanti Bapak Ibu setelah diedit, ini hanya satu kali saja, tidak bisa dirubah lagi. Makanya cek dulu sebelum teman-teman melanjutkan untuk pengerjaan SKP-nya. Kalau memang misalkan sudah sesuai, klik datanya sudah sesuai. Kita klik. Kemudian data sudah benar teman-teman semuanya. Kalau memang sudah benar, silakan diklik data sudah benar. Ketika teman-teman mengklik data sudah benar, teman-teman akan diarahkan kepada perencanaan kinerja Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk periode Januari sampai Juni tahun 2024. Nah, ini ya, kita diarahkan ke sini. Nah, teman-teman semuanya, untuk perencanaan kinerja ini ada 5 tahapan yang harus kita selesaikan. Yang pertama, praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku, dan rangkuman. Nah, di sini teman-teman disediakan 8 indikator. Nah, ini ya. Ada 8 indikator penerapan disiplin positif sampai ke instruksi yang adaptif. Nah, ini 8 indikator ini diambil dari mana? Ini diambil dari rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau berbicara pendidikan, kita sudah tahu mana yang harus diperbaiki dan mana yang sudah bagus. Ada yang kategori berwarna
merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, di dalam indikator rapot ini ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, teman-teman, lihat nanti di indikator ini kita fokuskan mana yang sekiranya di warna ini. Nah, teman-teman, ini kan dimensi manajemen kelas nih, penerapan disiplin positif. Misalkan teman-teman ini warnanya merah, ini merah, atau misalkan di sini ada yang berwarna kuning, 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 di sini ada yang hijau. Nah, teman-teman semuanya silahkan diskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Misalkan kita diskusi terkait indikator ini, perbaiki dulu, eksekusi dulu yang warnanya merah dulu, atau kalau memang tidak merah, warna kuning dulu ya. Silakan satu guru satu indikator ini. Jadi jangan sampai satu guru dua indikator, tapi satu guru satu indikator. Silakan dipilih oleh teman-teman semuanya hasil diskusi dengan kepala sekolah. Yang mana dulu, misalkan ada 2 yang merah, 3 yang kuning, gurunya ada 5, ya silakan siapa yang mengerjakan yang merah 2 orang, siapa yang mengerjakan yang kuning 3 orang, dan seterusnya. Silakan, pokoknya satu orang guru satu indikator yang dipilih. Misalkan saya akan memilih, misalkan karena ini akun dummy maka semuanya warna biru semua teman-teman ya. Misalkan saya akan memilih yang warna biru ini, yang memilih penerapan disiplin positif misalkan. Setelah kita klik teman-teman semua, maka teman-teman klik ke pengembangan ini. Nah, ketika teman-teman sudah memilih pengembangan kompetensi, nanti di sini ada perdirjen ya. Kita sesuai dengan ini. Nah, di sini teman-teman Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi teman-teman semuanya harus memenuhi minimal 32 poin ini. Apakah lebih boleh? Ya silahkan ya. Jika kurang mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya. Di sini ada rencana harian kerja. Inilah yang sering ditanyakan. Nah, kita akan mulai membuat rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja ini nanti akan menentukan poin-poin untuk menambah poin kita ini ya. Ini kan kita kurang 32 poin, harusnya kan kita 32 poin. Nah, di sini ada 18 rencana harian hasil kerja, rencana hasil kerja. Silahkan teman-teman cari yang termudah. Untuk bukti dukungnya, cari yang sekiranya teman-teman gampang. Cari yang sekiranya emang ini teman-teman ada di sini gitu ya. Jangan mencari yang sulit gitu ya. Nah, misalkan di sini teman-teman akan memilih yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, kompetensi dan sebagainya. Ini 4 poin. Nah, ketika kita klik ini 4 poin teman-teman. Tuh kan ini sudah kurang 28 poin. Nah, oleh teman-teman kita mengikuti seminar, lokakarya atau yang lainnya. Ini kira-kira dari bulan Februari atau di dalam satu semester ini sampai bulan Juni, kita kira-kira akan berapa kegiatan ya mengikuti ini. Silahkan teman-teman diskusikan, silahkan teman-teman renungkan mampu tidak kalau misalkan 2 kegiatan ini. Sekarang kan banyak sekali teman-teman ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Bukti dukungnya sertifikat juga teman-teman ya. Misalkan saya akan target saya ini 2 kegiatan. Klik oleh kita 2 kegiatan. Maka ini 2 kegiatan kali 4 jadi 8. Kan ininya sudah berkurang. Tinggal 24 poin lagi. Kemudian saya mau mencari rencana hasil kerja yang lain, mangga tambah saja. Misalkan ya, saya akan melihat kemana nih? Misalkan saya akan mencari yang sekiranya mudah buat kita semuanya, misalkan. Oh ini nih, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar teman-teman semua. Kan di PMM ada pelatihan mandiri, ada topik-topik. Nah, setiap topik itu kalau kita sudah menyelesaikan aksi nyata, divalidasi aksi nyatanya, maka akan mendapatkan sertifikat setiap topiknya. Nah, satu topik, sertifikat topik ini poinnya 8. Dari bulan Januari dalam semester 1 ini sampai Juni ini, kira-kira kita dapat menyelesaikan berapa aksi nyata kira-kira. Yakinkan kita bahwa kita bisa memenuhi target ini. Misalkan anggaplah saya akan mengikuti atau menyelesaikan 3 topik nih, 3 topik misalkan. Itu kan 3 topik kali 8 jadi 24. Berapa kurangnya?
Nah, ini kan sudah 32 teman-teman. Sudah pas teman-teman semua. Apakah boleh lebih? Nah, di sini kan jika lebih, prestasi atasan akan semakin lebih baik juga. Kita cari lagi teman-teman, kita akan lebih dari 32. Jangan sampai kurang dari 32 ya. Kita cari lagi misalkan yang mana lagi sesuaikan dengan teman-teman yang mudah untuk mencari bukti dukung dan mengejar targetnya ya. Nah, misalnya ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diserahkan oleh komunitas belajar. Nah, ini silakan teman-teman, ini juga 4 poin. Ini 4 poin, misalkan hanya satu kegiatan jadi 36. Saya hanya targetnya untuk kelompok ini misalkan 2 kegiatan. 2 kegiatan jadi 8. Ya. Berapa sudah 40. Nah, ini kan sudah lebih dari 32. Silakan teman-teman dicari lagi RHK-nya ini sesuai dengan itu adalah diri kita dan kita mampu mengejar target tersebut di dalam satu semester itu ya. Nah, kalau ini sudah selesai teman-teman semuanya, langkah berikutnya apa? Kita ke klik tugas tambahan. Nah, ini klik ke tugas tambahan oleh kita. Nah, di sini tugas tambahan ini opsional teman-teman. Banyak juga pilihannya teman-teman semua, silahkan. Dan ini juga ada bukti dukungnya. Silahkan dicari. Nah, di sini teman-teman di tugas tambahan ini ada hanya untuk SMP, SMA, SMK, hanya untuk SMK doang, ada semua jenjang. Silahkan dipilih oleh teman-teman yang sesuai dengan jenjangnya, yang sesuai dengan tugas tambahan kita. Jika tugas tambahan yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melatih pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya kalau memang misalkan tidak ada. Nah, kita cari dulu mau yang mana nih. Misalkan saya ada di jenjang SD nih, berarti kita mencari yang semua jenjang misalkan ya. Misalkan yang pertama kita sebagai kepala perpustakaan tugas tambahannya, atau kita sebagai guru inklusif. Kemudian nah, ini ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekskul. Klik. Di sini teman-teman ada bukti dukung. Apa dukungnya? Yaitu ada surat tugas atau laporan di surat keputusan dari kepala sekolah bahwa kita ini sebagai pembina ekstrakurikuler apa yang ada di sekolah teman-teman semuanya. Apa dari bukti dukungnya kan itu sangat mudah sekali ya. Misalkan saya masih ada tugas tambahan yang lainnya, silahkan klik lagi, cari lagi oleh teman-teman. Tadi sudah menjadi pembina ekstrakurikuler. Kita cari lagi misalkan sebagai koordinator PKG, PKB gitu ya dan sebagainya, atau guru piket, mangga tuh ada ya. Silahkan pokoknya dipilih oleh teman-teman semuanya. Atau nanti ada operator, kemudian ada bendahara bos, silahkan teman-teman dipilih. Misalkan saya sebagai bendahara bos, silahkan klik. Kemudian ini juga nih ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan, silahkan. Yang ini misalkan yang keduanya, ini sama, ada surat tugas dan ada surat keputusan dari kepala sekolah ya. Jadi surat tugas atau surat keputusan dari kepala sekolah sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini kan sudah harus dibuatkan SK-nya untuk TPPK ini ya. 2 saja atau ditambah silakan. Sesuaikan dengan tugas tambahan yang teman-teman miliki selama di semester ini ya, sesuai dengan tugas dari kepala sekolah. Kalau memang misalkan sudah selesai tugas tambahannya, kita langsung ke perilaku kerja. Apa itu perilaku kerja? Ini sesuai dengan PKN berakhlak gitu ya. Di sini ada berorientasi pelayanan sampai dengan ke kolaboratif. Nah, silakan teman-teman semuanya diisi. Ini misalkan ada perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Apa misalkan? Bersifat ramah kepada peserta didik. Klik oleh kita. Kemudian indikatornya apa misalkan ya. Perwujudan perilakunya apa, silahkan disesuaikan ya. Ini saya misalkan saja teman-teman ya. Saya misalkan saja, kita isi dulu. Ini saya misalkan ya. Ini misalnya teman-teman semuanya. Misalkan saja, kemudian ini kita isi dulu semuanya sampai selesai. Ini hanya misalkan teman-teman, hanya contoh saja. Silakan nanti teman-teman dibaca dengan baik, sesuaikan dengan indikator dan juga nanti perilakunya seperti apa, perwujudan perilakunya di setiap aspeknya ini ya. Misalkan ini
Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah, teman-teman, ini sudah dianggap selesai oleh kita semua, maka kita langsung ke rangkuman. Rangkuman ini fungsinya adalah untuk melihat apa yang sudah kita rencanakan, mulai dari hasil rencana hasil kerja sampai tadi ke perilaku kita semuanya, ya. Kalau sudah selesai, mau dirubah lagi silahkan. Kalau memang sudah cukup, kita klik lanjut dan ajukan. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman semua. Kalau memang misalkan nanti teman-teman akan mengajukan, ini kan ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Kalau memang misalkan teman-teman sudah diskusi dan sudah yakin ini adalah rencana teman-teman semuanya, langsung klik ajukan. Kalau memang misalkan nanti masih ragu-ragu, ingin diskusi dulu atau ada yang ingin dirubah nanti, mungkin silahkan simpan draft. Kalau diajukan otomatis nanti tidak bisa dirubah lagi. Kalau nanti simpan draft nanti bisa dirubah lagi. Itu bedanya. Misalkan kita akan ajukan saja. Akan ajukan. Nah, di sini teman-teman ketika diajukan akan seperti ini. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah nanti diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan, lanjut ke kesepakatan, lalu laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Gitu ya. Nah, ini teman-teman semua sudah seperti itu. Caranya sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Teman-teman silakan dibuat SKP ini, pengolahan kerja ini sangat mudah dengan sangat cepat. Kalau memang misalkan ada yang ingin disampaikan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, nanti buktinya apa? Kalau sudah selesai, nah ini menunggu persetujuan atasan. Perencanaan kerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Cek lagi nanti ya. Nanti teman-teman ini akan menunggu persetujuan atasan. Nanti akan disetujui oleh atasan teman-teman semua. Ini jadi buktinya kalau sudah sudah diajukan seperti ini, menunggu persetujuan atasan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan apabila ada yang ingin disampaikan, tanyakan saja di kolom komentar. Kemudian tanyakan di kolom komentar. Sukses selalu, berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.